Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami kelompok 27 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu modul 6. Yaitu tentang priority encoder. Pada awalnya saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu ada pertama Dilia Ulhaq dengan NPM 230411101009. Saya sendiri Muhammad Al-Fatih 230411101078. Najmi Syafina Zaskia dengan NPM 230411101062. Pada awalnya saya akan membahas yaitu dengan encoder. Encoder digital yang lebih umum disebut encoder winner mengambil semua masukan datanya satu persatu dan kemudian mengubahnya menjadi satu keluaran yang dikodekan. Jadi dapat dikatakan bahwa encoder winner adalah rangkaian logika kombinasional multi-input yang mengubah data level logika 1 pada inputnya menjadi kode binar yang setara pada outputnya. Umumnya encoder digital menghasilkan keluaran kode 2 bit, 3 bit, ataupun 4 bit, tergantung pada jumlah jalur masukan data. Encoder winner n-bit memiliki 2n jalur masukan dan n jalur keluaran dengan tipe umum yang mencakup konfigurasi jalur 4 ke 2, 8 ke 3, dan 16 ke 4. Encoder memecahkan masalah yang disebutkan di atas dengan mengalokasikan tingkat prioritas untuk setiap masukan. Output encoder prioritas sesuai dengan input aktif yang memiliki prioritas tertinggi. Flip-flop JK mempunyai masukan J dan K. Flip-flop ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. Flip-flop JK sendiri merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Flip-flop JK dibangun dari rangkaian flip-flop SR dengan menambahkan 2 gerbang N pada masukan R dan S, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk pulsa clock. Ada berbagai jenis encoder dalam yang saya bahas ini, yaitu pengkode 4 hingga 2, encoder oktal ke binar 8 ke hingga 3, encoder desimal ke BCD, pembuat encoder prioritas. Keuntungan menggunakan encoder dalam logika digital yaitu mengurangi jumlah alur yang diperlukan untuk mengirimkan informasi dari beberapa masukan ke satu keluaran yang dapat menyederhanakan desain sistem dan mengurangi biaya komponen. Itu peningkatan keandalan dengan mengubah beberapa input menjadi satu kode serial. Pembuat encoder dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam transmisi informasi. Setelah itu adanya peningkatan kinerja. Encoder dapat meningkatkan kinerja sistem digital dengan mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan informasi dari beberapa masukan ke satu keluaran. Selanjutnya pada bab 2, saya akan membahas apa tujuannya. Tujuan ini yaitu kami akan memahami konsep dan cara kerja priority encoder dengan menggunakan IC 74147. Encoder prioritas sendiri adalah jenis encoder khusus yang digunakan untuk mengkodekan beberapa input data binar menjadi satu output kode binar yang mewakili posisi bit paling signifikan dengan logika terendah atau tertinggi. Artinya, jika ada beberapa masukan yang aktif, maka encoder prioritas akan memberikan kode binar yang mewakili masukan dengan prioritas tertinggi. Contoh sederhananya adalah encoder prioritas 4 hingga 2, di mana 4 input data binar D0 sampai D3 akan dikodekan menjadi 2 output kode binar Y0, Y1 yang mewakili posisi S yang paling penting. Bit valid dengan nilai 1 memiliki prioritas tertinggi. Jika beberapa masukan aktif, membuat encoder prioritas akan memberikan keluaran untuk memasukkan nomor lebih rendah. Di sini ada komponen yang kami gunakan, yaitu
ID interaktif digital konstan, gerbang NOT, IC 74147N, IC 7447N, prop green, BCC, display 7 green, SPDT, IC 74148N, prop merah, dan ground. Selanjutnya kami akan memperlihatkan rangkaian yang telah kami buat, yaitu ini yang akan dibahas oleh Najmi. Baik, untuk rangkaian 1 Priority Encoder, prosedur percobaan dari simulasi ini yaitu dengan menghubungkan interaktif digital U11 dengan input gerbang NOT U2A dan outputnya terhubung dengan pin 11 pada IC 7417N. IDP U12 dengan input gerbang NOT 3A dan outputnya terhubung dengan input pin 12 pada IC 7417N. Interaktif U13 dengan input gerbang NOT 4A dan outputnya terhubung dengan input pin 13 pada IC. Interaktif digital 14 dengan output gerbang NOT 5A dan outputnya terhubung dengan pin 1 pada IC. Lalu selanjutnya ada interaktif digital U16 dengan input gerbang NOT U7A dan outputnya terhubung dengan input pin 3 pada IC. Interaktif digital U17 dengan input gerbang NOT U8A dan outputnya terhubung dengan pin 4 pada IC. Interaktif digital U18 dengan input gerbang U9A dan outputnya terhubung dengan input pin 5 pada IC. Interaktif digital U19 dengan input gerbang NOT 10A dan outputnya terhubung dengan pin 10 pada IC. Adapun output dari IC 7417N, output pin 9 terhubung pada input gerbang LICA NOT U23 yang kemudian outputnya terhubung dengan probe X1. Output pin 7 terhubung pada input gerbang LICA NOT U20A yang kemudian terhubung dengan probe X2. Output pin 6 terhubung pada input gerbang LICA NOT 21A yang kemudian terhubung dengan probe X3. Output 17 terhubung pada input gerbang LICA NOT U22 yang kemudian terhubung pada probe X4. Adapun output dari gerbang NOT U23 terhubung dengan pin 7 IC 7447N. Output dari gerbang NOT U20A terhubung dengan input pin 1 IC 7447N. Output dari gerbang NOT U21 terhubung dengan input pin 2 pada IC. Output gerbang NOT U22 terhubung dengan input pin 6 pada IC. Lalu pada PCC dihubungkan dengan input pin 3, pin 4, pin 5 pada IC 7447N. Lalu pada display dihubungkan output pin 13, pin 12, pin 11, pin 10, pin 9, pin 15, pin 14, serta PCC juga dihubungkan ke display. Nah, output dari output yang muncul ketika rangkaian dinyalakan yaitu pada awalnya pengguna mengubah IDP menjadi aktif atau 1 pada IDP yang ingin dimunculkan. Kemudian nilai tersebut dikonversikan pada probe dengan bilangan biner. Probe yang menyala menyatakan angka 1 pada bilangan binernya. Dan dari probe dikonversikan kembali pada hexa display menjadi bilangan desimal yang awalnya pengguna input. Misalnya ketika pengguna mengaktifkan IDP pada U12 yang berarti bernilai 2 pada desimal, yang akan dikonversikan pada probe yaitu 0010 dan akan ditransferkan ke hexa display sebagai bilangan desimal. Misalnya pengguna mengaktifkan IDP pada U15 yang berarti bernilai 5 pada desimal, yang akan dikonversikan pada probe yaitu 0101 yang ditransferkan ke hexa display sebagai bilangan desimal. Misalnya pengguna mengaktifkan IDP U17 yang bernilai 7 pada display yang akan dikonversikan pada probe yaitu 0111 dan akan ditransferkan ke hexa display sebagai bilangan desimal. Adapun pada rangkaian kedua priority encoder, pada rangkaian priority encoder, alat dan bahan sama seperti sebelumnya. Nah, prosedur percobaan untuk melakukan simulasi ini yaitu dengan menghubungkan VCC pada SPDT S0 yang kemudian terhubung dengan input pin 10 pada IC 74148, VCC pada SPDT S1 yang kemudian terhubung dengan input pin 11 pada IC, VCC pada SPDT S2 yang kemudian terhubung dengan input pin 12 pada IC, VCC pada SPDT S3 yang kemudian terhubung pada pin 13, VCC pada SPDT S4 yang kemudian terhubung dengan pin 1, VCC SPDT S5 yang kemudian terhubung dengan input pin 2,
VCC pada SPDT S6 yang kemudian terhubung dengan pin 3, serta VCC SPDT S7 yang kemudian terhubung pada pin 4. Adapun output dari IC 74148N, hubungkan pin 9 dengan probe X1, hubungkan pin 7 dengan probe X2, hubungkan pin 6 pada probe X3, hubungkan pin 14 pada probe X4, lalu hubungkan pin 15 pada probe X4. Adapun hasil dari simulasi ini yaitu output yang dihasilkan pada rangkaian ini, yaitu pertama ketika rangkaian dinyalakan maka probe X4 akan menyala yang artinya bahwa SPDT belum diaktifkan atau terhubung. Maka ketika pengguna mengaktifkan SPDT antara S0 sampai S7, maka probe S4 akan berpindah pada probe S5 dan probe S1 sampai probe X3 akan menyala sesuai dengan inputan bilangan desimal pada SPDT probe yang menyala bernilai bilangan biner. Maka jika SPDT diaktifkan yaitu S3, maka probe yang akan menyala membentuk biner 011 sebagai catatan. Pada probe S1 sampai S3 menyala dianggap 0 dan mati dianggap 1. Maka output pada SPDT S3 yaitu S3 akan menyala dan X1 dengan X2 atau akan mati. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan dibahas oleh Saudara Dia Ursa. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari modul 6. Kesimpulan poin 1 adalah berdasarkan subbab 2.2.1 rangkaian 1 priority encoding pada bab 2 dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini akan memilih output berdasarkan fungsi input yang telah ditetapkan pada masing-masing interaktif digital konstan. Rangkaian ini bersifat encoder. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan IC 74147 yang memiliki 9 jalur input desimal 1 sampai 9 active low dan 4 jalur output active low dilanjutkan dengan mempresentasikan dengan bilangan biner yang kemudian diteruskan menjadi bilangan heksadesimal yang ditampilkan melalui heksadisplay. Yang poin yang kedua itu berdasarkan subbab 2.2.1 rangkaian 1 priority encoder pada bab 2 dapat disimpulkan bahwa penggunaan IC 7447N yaitu untuk memilih dan melakukan konversi sinyal input dari hasil prosesan oleh IC 74147 yang kemudian menghasilkan output yang ditampilkan oleh hexadisplay sesuai dengan masukan aktif high dan aktif low pada interaktif digital konstan. Dan poin ketiga itu berdasarkan subbab 2.2.2 rangkaian 2 priority encoder pada bab 2 dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini akan memilih output berdasarkan fungsi input yang telah ditetapkan, yang dimana pada rangkaian ini input high dan low ditetapkan berdasarkan arus terbuka dan arus tertutup oleh single pole double throw atau SPDT. Rangkaian ini bersifat encoder. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan IC 74148 yang memiliki 9 jalur input desimal 1 sampai 9 active low dan 5 jalur output active low yang dipresentasikan oleh 5 buah probe yang akan menampilkan output sesuai dengan pengaturan pada SPDT. Sekian dari kelompok kami yang membahas modul 6 priority encoder. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.